Markus 9 ayat yang ke-33 sampai 37 ini yang menjadi pokok perenungan kita, yaitu tentang perdebatan dan juga harapan daripada murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan, dan juga apa yang sedang mereka pikirkan, yaitu tentang siapakah yang terbesar. Jadi katakan bahwa siapakah yang terbesar. Ya, kalau kita berbicara dan mengartikannya ini, siapakah yang terbesar? Ini bisa kita tafsirkan bahwa besar badannya atau usianya lebih dewasa, bisa kita tafsirkan demikian. Tetapi dari perbincangan mereka, perdebatan mereka para murid-murid Tuhan Yesus ini adalah siapa yang paling punya kedudukan tertinggi. Ya, ini yang menarik. Siapa yang punya kedudukan yang tertinggi? Mungkin mereka sudah pasang badan. Pastilah saya. Mungkin pastilah saya, begitu ya. Ataupun Yudas juga katakan, kan saya yang pegang uang, pastilah saya yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Mungkin juga Matius, mungkin juga Yohanes, dan juga yang lain-lainnya memasang badan untuk mungkin mengatakan saya yang paling hebat dan yang paling hebat. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menarik sehingga ada pertengkaran. Di situ dikatakan ada pertengkaran di antara mereka. Karena ada pertengkaran di antara mereka dan juga dikatakan bahwa siapa yang paling terbesar, dan saya menganalogikannya seperti orang yang sedang merebut, ya saya bikin merebut kursi kekuasaan, ataupun kalau kita katakan kalau di pilpres ataupun pilkada, bukan hanya bergengsi. Saya pikir pilkades juga bergengsi ya. Sampai ya, kalau waktu zaman saya dulu kayaknya waktu masih anak-anak, kalau pilkades itu ya tidak terlalu bergengsi lah. Orang tidak terlalu tertarik. Tapi saat sekarang ini rupanya ada kampanye dilakukan luar biasa. Rupanya ada hal yang menarik. Dikatakan siapa yang terbesar? Tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam semua perbincangan mereka itu, lalu Yesus katakan, apakah yang kamu perbincangkan? Rupanya bukan Yesus tidak memperhatikan. Tuhan tahu kedalaman isi daripada hati murid-muridnya. Lalu dikatakan apa yang sedang diperbincangkan oleh mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada salahnya kita menjadi yang terbesar. Dan tidak ada salahnya kita ingin yang terdepan. Itu semuanya sah-sah saja, tidak berdosa. Juga Tuhan tidak katakan siapa yang terbesar dia yang berdosa, tidak juga mengatakan demikian. Tetapi yang jadi persoalannya adalah apa makna dan bagaimana dia memaknai posisinya yang ada. Kita sering keliru dengan hal-hal demikian karena kita terjebak dengan kalau orang terbesar itu adalah dia orang milioner. Orang terbesar itu adalah orang yang punya pendidikannya yang tinggi. Adapun orang terbesar itu adalah orang yang kaya, terampil, berani tampil beda. Mungkin kita sudah terjebak dalam hal-hal demikian. Dan tentu itulah yang disoroti oleh dunia. Apa yang Tuhan katakan? Kita baca ayat yang 28 ini. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal yang dilihat oleh Tuhan di sini adalah bukan kekayaan yang besar, yang banyak, bukan dia milioner,
bukan dia orang bangsawan, dan juga bukan dia berdarah biru ya. Biasanya orang darah merah, tapi ada juga darah biru gitu ya. Dan juga bukan karena pendidikannya, kekuasaan yang ada, tetapi yang menarik di sini adalah ukuran orang yang besar dalam pandangan Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa orang yang melayani, bukan dilayani. Ya, kita baca bagian firman Tuhan ayat yang ke-35 ini. 1, 2, 3. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saya garis bawahi kalimat ini secara keseluruhan kalau kita simpulkan, tapi ada kata di sini, kalimat di sini katakan pelayan dari semuanya. Saya mengibaratkannya seperti ada sekelompok orang yang sedang makan dan ada pelayannya. Nah, kalau saudara memandang ini secara dunia, siapa yang bos di sini? Orang yang makan di meja itu. Dan yang bawahan itu adalah orang yang mengantarkan makanan, itu yang dikatakan pelayan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini menjadi yang terbesar adalah kerinduan daripada setiap orang. Kita harus menjadi yang terbesar. Kalau dikatakan kita harus paling di depan, firman Tuhan mengatakan kita tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Artinya Tuhan juga mendukung hal ini. Kita harus menjadi orang besar, kita harus menjadi orang yang hebat dan orang yang terdepan. Itu adalah harapan kita. Tadi Nando juga katakan bahwa supaya ada anak-anak Tuhan di pemerintahan bisa mengubah. Itu harapan kita. Jangan sampai diubah, yaitu berubah dan diubah itu satu hal yang berbeda. Itulah harapan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus memberi perbedaan mengenai kategori orang yang besar antara pandangan manusia dengan pandangan Allah. Tadi saya katakan bahwa kalau dalam pandangan manusia, yang terbesar itu adalah yang dilayani. Dan yang melayani itu adalah seorang pelayan. Tetapi Tuhan melihat satu hal yang membalik suatu pikiran kita, bahwa kita dapat memahami bahwa menurut ukuran Tuhan, orang yang terbesar itu adalah orang yang mau melayani. Baik melayani di gereja, di rumah, dimanapun kita berada, kita harus menjadi pelayan. Kalau di rumah kita menjadi pelayan siapa? Pelayannya keluarga kita. Kalau kita sebagai anak, kita pelayan mama dan papa. Kalau sebagai istri, pelayanan suami sama anak. Kalau suami, pelayanan istri sama anak-anak dan keluarga yang lain. Artinya, kalau semua berlomba ingin melayani, maka saya sangat yakin keluarga itu akan selalu bersukacita. Kalau tidak, pasti ada yang menjadi objek penderita gitu ya. Kenapa? Kok semuanya harapannya digantung ke saya sih? Kalau saya tidak ada, pasti sudah tidak bisa makan kan begitu. Tetapi demikian juga kalau kita hubungkan dalam pelayanan gereja dan semuanya mengambil bagian dalam pelayanan, tentu kita akan bersukacita. Wah, bukan giliran saya. Wah, bukan saya pikir. Wah, bukan saya yang khotbah. Wah, bukan saya melayani. Tetapi kalau kita katakan saya pelayan Tuhan, ini adalah hal yang menarik, bahwa itu dikatakan orang yang terbesar di hadapan Tuhan. Memang berbeda, saudara dikasih oleh Tuhan, pandangan Allah dengan pandangan manusia. Yang dipandang oleh manusia itu adalah memang orang yang bisa dilayani dan juga memerintah dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Asumsi seperti ini menjadi pola pikir dunia. Tetapi Yesus memakai pola terbalik. Bila seseorang Tuhan dapat melayani anak buahnya, dia dikatakan orang yang terbesar.
Saya garis bawahi di sini bahwa orientasi pelayanan yang lakukan yang menjadi besar di hadapan Tuhan ini adalah pelayanan, bukan posisi. Melainkan dari fungsi, melayani kita dan fungsi kita itu kita berfungsi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bos tetapi tidak berfungsi, apalah artinya? Minggu lalu seperti sebuah lilin, kalau tidak menyala, apalah artinya? Tetapi kalau dia lilin, menyala 5 watt, tetap dia bercahaya. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita itu berfungsi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya kita itu berfungsi di tengah-tengah kegelapan sebagai terang. Kita bermanfaat untuk supaya makanan itu bisa lezat kalau ada garamnya. Fungsi yang sangat penting, bukan posisi. Dalam kita melayani Tuhan, menjadi terbesar yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, dia harus menjadi seorang pelayan yang melayani. Dan yang kedua, ukuran orang yang besar dalam pandangan Allah, kita baca ayat yang ke-36 dan 37. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dan bukan aku yang disambutnya, tetapi ia yang mengutus aku. Kalimat yang saya mau tekankan di sini adalah, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ukuran orang yang besar dalam pandangan Yesus itu adalah orang yang bersedia melayani yang tidak terpandang oleh manusia. Kaum marginal. Dan juga dikatakan bahwa orang-orang berdosa. Pada waktu Yesus bergabung dengan orang berdosa, dikatakan, kenapa Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa? Pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina, dikatakan, kenapa Tuhan menemui mereka? Orang yang terbesar itu adalah orang yang mau melayani orang yang tak terpandang. Makanya juga dijelaskan bahwa ibadah itu adalah melayani anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang miskin, yang tidak dipandang oleh manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya yang dilihat manusia adalah yang bisa menguntungkan. Kalau kaum marginal, siapakah yang mau mengambil orang-orang jalanan? Siapakah yang mau mengambil waktu untuk melayani mereka? Mungkin mereka mungkin berpikir yang ada adalah saya harus keluar dana, membeli makanan, mengumpulkan mereka. Artinya uang. Yang dihitung adalah materi, bukan rohaninya. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, menjadi orang terbesar di hadapan Allah itu adalah melihat sesuatu hal yang berbeda yang bukan dilihat oleh manusia. Memang kita ada di dunia ini, kita melihat sesuatu yang bisa menguntungkan kita secara dunia, tapi di hadapan Allah Tuhan melihat hal yang berbeda. Makanya dia mengunjungi orang-orang berdosa dan juga menyembuhkan orang yang sakit. Demikian juga perempuan yang dikucilkan, juga Tuhan selamatkan mereka. Karena mereka adalah berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Kaya miskin, tua muda, semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang dunia tahu adalah biar dia orang kaya dan orang miskin, nanti rumah akhirnya adalah berapa ukurannya? 1 meter. Sama.
Dia tidak bawa mobilnya masuk ke situ, dia tidak bawa apa-apanya masuk di situ, tapi dia sama, kuburannya juga sama. Tapi memang ada budaya yang berbeda. Kalau sudah meninggal, apa yang barang kesayangannya itu dibawa. Ada kuburan orang-orang Kalimantan, saya tunjukkan kepada istri. Jadi coba lihat ini, ibu ini meninggal, ini adalah bawaannya waktu itu dideretan semua itu. Akhirnya kuburannya penuh dengan barang-barang bawaannya. Untuk apa? Supaya ada bekalnya di sana nanti. Kadang-kadang kalau yang suku lain dikasih rumah-rumahan, dikasih mobil. Di dunia tidak bisa bawa mobil, malah dikasih bekal mobil supaya di sana ada mobilnya. Gitu ya. Kenapa demikian, saudara dikasih oleh Tuhan? Itu adalah pandangan manusia. Tapi yang sangat menarik di sini adalah ukuran Allah. Orang yang terbesar itu adalah orang yang bersedia melayani yang tidak terpandang. Siapa yang ada di hadapan kita? Siapa dia? Kita tidak melihat harta, kekayaan, kehebatan di anak siapa. Yang kita tahu adalah Tuhan mengasihi setiap orang. Tuhan mau setiap orang itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Masalah harta dan kekayaan itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati selama di dunia ini. Karena khotbah minggu lalu mengatakan bahwa kita pasti menuai. Kalau kita pasti menuai, kita pasti menabur yang terbaik. Makanya kalau orang mau menerima hasil yang baik, dia akan memupuk semua tanaman-tanamannya itu dengan harapan dia panen hasil yang begitu luar biasa. Harga dari kebesaran kita bukan diukur dari status sosial kita, bukan dari setianya kita melayani, tetapi di situ dikatakan Yesus dekat dengan orang-orang yang tak terpandang. Oleh karena itu kita rubah mindset kita bahwa Tuhan mengasihi setiap orang dengan berbagai keadaannya. Paulus dengan berdosanya yang begitu banyak membunuh, tapi Tuhan merangkulnya. Yang penting ada pertobatan, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Orang yang terbesar menurut Yesus adalah orang yang bersedia melayani yang tidak terpandang. Yang terakhir, ukuran orang yang besar menurut pandangan Tuhan di sini adalah, kembali kita baca ayat yang 37, 1, 2, 3. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, dia menyambut Aku, dan barang siapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku. Di garis bawahi kalimat di sini mengatakan bahwa barang siapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku. Ukuran orang yang terbesar dalam pandangan Yesus di sini adalah orang yang menyadari dirinya sebagai utusan Tuhan, utusan Kristus. Kita ini adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan berita yang harus disampaikan yang mengutus kita. Kita bukan berbicara atas diri kita, tapi kita itu berbicara atas orang yang mengutus kita. Contohnya dubes Amerika yang ada di Indonesia. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut itu adalah perwakilan dari yang mengutus. Demikian juga kemanapun kita pergi, kita harus memberitakan berita yang kita terima untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Oleh karena itu berita yang harus kita sampaikan itu adalah berita sukacita. Saya garis bawahi. Karena kita ini utusan Allah, maka berita yang kita harus sampaikan itu adalah berita yang diberikan oleh Sang Pengutus kita. Apa berita tersebut? Kita harus
menjadi pembawa damai, menjadi berkat, bukan kitanya. Makanya Yohanes mengatakan seperti khotbah minggu lalu. Yohanes mengatakan, datang seorang yang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Berarti kita ini harus sadar, menjadi orang yang terbesar itu adalah dia harus sadar dia itu adalah utusan. Jangan kita katakan saya yang besar. Makanya Paulus mengatakan dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Kita memberitakan Kristus, kita harus mewartakan Kristus itu kepada dunia. Kita bisa oleh karena Tuhan. Kita berhasil oleh karena Tuhan. Kita hebat oleh karena Tuhan kita hebat. Kita bisa fasih, kita bisa mampu, kita bisa punya hikmat, karena Sang Pemberi itu adalah sumber dari segala hikmat tersebut. Kadang-kadang manusia jadi berbalik, wah hebat dia ya, dia bisa menyelesaikan semua persoalan dan masalah. Tapi dia lupa bahwa dia sebagai utusan Tuhan. Kalau anak Tuhan hebat, wajar, karena pengutusnya adalah orang yang hebat, bukan orang baik, Tuhan yang hebat. Itu adalah hal yang menarik dalam kehidupan kita. Orang yang terbesar itu adalah orang yang menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Kalau kita menyadari bahwa kita utusan Kristus, kita harus membawa berita-berita sukacita. Hindari kata kalau bukan saya, kalau tidak ada saya. Yang banyak diceritakan adalah saya. Kalau kata saya keluar, itu artinya orangnya egois dan ada ciri-ciri kesombongan. Awal dari kejatuhan itu adalah karena ada kesombongan. Lupa kepada Sang Pengutus, lupa kepada Sang Pemberi tugas, lupa kepada Sang Pemberi mandat kepada kita. Dan kita hanya sebagai utusannya untuk menyampaikan berita keselamatan. Nah, kalau kita hanya menjadi kita sebagai utusan Kristus, kita jangan berkecil hati. Kita mendoakan orang kalau belum bertobat, tidak apa-apa, karena saya hanya sebagai pembawa berita. Kalau orang itu tidak berubah, tidak persoalan, karena saya yang pembawa berita. Bukan kita yang merubah seseorang, tetapi yang dapat merubah itu adalah Sang Maha Kuasa. Kita hanya sebagai saluran dan kita sebagai utusan untuk menyampaikan isi berita yang kita sudah dengar. Kalau kita tidak bisa dengar, kalau kita tidak menjadi utusan, apa yang harus kita sampaikan? Berita apa yang kita sampaikan? Kalau kita tidak tahu berita yang kita sampaikan, tentu yang disampaikan itu adalah keakuannya. Kita bisa menyadari akan hal itu. Dalam satu diskusi, ada seorang dia menjelaskan baik tentang satu daerah, contohnya Yerusalem. Tentang Yerusalem dia ceritakan begini dan lain sebagainya. Dan orang yang sudah pernah ke sana melihat satu hal yang berbeda. Lalu dikatakan, kamu sudah pernah ke Yerusalem belum? Belum. Kok kamu bisa tahu? Katanya. Tapi kalau dia sudah ke sana, dia akan tahu apa yang dia ceritakan. Dia juga dengan anak-anak. Lalu dia tanya kepada kita, Pak, boleh tak lakukan ini? Apa kata Alkitab? Kita katakan, Bapak bingung. Coba tanya Ibu pendeta dulu, tanya guru sekolah minggu dulu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencerna dan kita juga tidak memahaminya.
Kalau kita sudah mengerti, punya pengalaman bersama dengan Tuhan, tentu kita bisa menceritakan itu kepada orang lain. Kenapa? Kita adalah utusan. Kalau kita dikatakan utusan, pasti kita tahu berita yang harus kita sampaikan. Orang yang menjadi terbesar itu menurut pandangan Tuhan adalah orang yang menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Kita ada di tempat ini, kita orang yang besar, diutus oleh Allah untuk menjadi garam dan terang di sekitar kita. Olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, setiap orang pasti menjadi ingin yang terbesar. Supaya kita ingin menjadi yang terbesar, saya dari kesimpulan dari kita dari yang pertama, kita harus menjadi orang yang melayani, bukan dilayani. Orang yang bersedia melayani, yang tidak terpandang, dan orang yang menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.